Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas keempat, yaitu video penjelasan dan praktik materi linked list halaman 1 hingga 20. Nah, baik. Nah, linked list atau daftar terkait, di mana data struktur and algoritma with Python, atau struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, baik, untuk pendahuluan array vs linked list, di mana di sini ada urutan berbasis array, di mana array menyediakan representasi lebih terpusat dengan satu potongan memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Nah, ada keterbatasan sequence berbasis array, di mana dia itu panjang array dinamisnya mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya. Biasanya ada unsur-unsur yang disimpannya. Selanjutnya ada batasan amortisasi untuk operasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata. Selanjutnya ada insertion and deletion at interior position of an array are expensive, atau bisa juga penyisipan dan penghapusan pada posisi interior suatu array mahal biayanya. Nah, linked list merupakan alternatif dari urutan berbasis array yang mengatasi keterbatasan. Nah, di sini linked list ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node itu memelihara referensi ke elemennya dari satu atau beberapa referensi ke node tetangga. Nah, untuk secara kolektifnya itu mempresentasikan tatanan linear sequence. Nah, linked list ini juga memiliki batasan atau limit. Adapun batasannya itu sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemen dari daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Nah, selanjutnya, we cannot tell just by examining a node if it is the second, 50 or 20 node is the list. Atau kita tidak bisa mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah itu node kedua, kelima, atau ke-20. Simpul dalam daftar. Nah, adapun single linked list atau daftar tertaut tunggal, di mana a single linked list in its simplest form is a collection of nodes that collectively form a linear sequence, atau daftar tertaut tunggal ini dalam bentuk yang paling sederhana adalah kumpulan node-node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Nah, setiap simpulnya ini menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen sequence serta referensi ke simpul berikutnya dalam daftar. Nah, untuk node pertama dan terakhir dari daftar tertaut atau linked list dikenal dengan simpul kepala dan ekor daftar masing-masing. Dengan memulai dari kepala dan berpindah dari satu simpul lain dengan mengikuti referensi berikutnya. Dari setiap simpul kita dapat mencapai ekor-ekor daftar melintasi daftar tertaut. Nah, kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki node non sebagai simpul berikutnya referensi. Karena referensi node berikutnya dapat dilihat sebagai tautan atau petunjuk ke simpul lain, proses melintasi suatu daftar juga dikenal dengan istilah link hopping atau pointer hopping.
Minimally the linked list instance should keep, atau minimalnya instansi daftar tertaut harus menyimpan. Nah, yang pertama, referensi ke kepala daftar. Tanpa referensi eksplisit ke kepala, tidak akan ada cara untuk menemukan simpul tersebut, atau secara tidak langsung simpul lainnya. Nah, referensi eksplisit ke simpul ekor tidak diperlukan, tetapi lebih disukai untuk mencegah adanya melintasi sisa daftar. Dan yang terakhir, jumlah total node yang menyusun daftar atau ukuran tidak diperlukan. Lebih baik menghindari menelusuri daftar untuk mendapatkan hitungannya. Inserting an element at the head of a signally linked list. Memasukkan elemen ke kepala daftar tertaut tunggal. Nah, di sini untuk propertinya, properti yang penting dari linked list ini adalah dia tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Ia juga menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Nah, saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Nah, untuk langkah-langkahnya untuk memasukkan elemen, kita membuat simpul baru, lalu mengatur elemennya ke elemen baru, lalu atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini, atur kepala daftar agar menunjuk ke simpul baru. Selanjutnya, inserting an element at the tail of a singular linked list, atau memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di sini untuk stepnya, kita buat simpul baru, tetapkan referensi berikutnya ke non, atau referensi ekor berikutnya ke arahkan ke node baru ini, lalu perbarui referensi ekor itu sendiri ke simpul baru ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Untuk penjelasannya, di sini bagaimana cara menambahkan sebuah elemen di bagian belakang atau tile dari sebuah single linked list. Nah, langkah pertama yang kita lakukan membuat node baru yang akan menyimpan data yang ingin kita tambahkan di gambar ini. Nah, node tersebut adalah node dengan isi MIA. Ini dia node barunya. Setelah itu, kita set bagian next. Dari node ini menjadi non, karena memang dia akan menjadi node terakhir dari linked list kita. Selanjutnya kita hubungkan node terakhir sebelumnya. Dalam hal ini BOS akan menjadi ke node baru tersebut. Jadi sekarang BOS menunjuk ke MIA. Dan terakhir kita perbarui petunjuk tile. Petunjuk tile dari linked list supaya sekarang menunjuk ke node MIA sebagai node terakhir yang baru. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah gambar ini, di sini ada algoritma yang menunjukkan langkah-langkah ini secara teknis, dimulai dari membuat node baru, selanjutnya mengatur next-nya ke non, lalu menghubungkan node sebelumnya ke node baru, lalu memperbarui tile, dan terakhir menambahkan jumlah elemen pada list. Nah, jadi intinya proses ini memastikan bahwa penambahan elemen di akhir linked list bisa dilakukan secara efisien dan struktur datanya tetap teratur. Selanjutnya, removing an element from a single linked list. Nah, bagaimana cara menghapus elemen dari sebuah single linked list, tepatnya dari bagian depan atau yang disebut juga head. Ini head. Nah, pada dasarnya proses ini merupakan kebalikan dari penambahan elemen di head. Jika kita cukup memindahkan pointer head ke node berikutnya, maka yang di sini kita akan lihat pada ilustrasi gambarnya. Di bagian A kita memiliki linked list dengan head menunjuk ke node lux. Di mana ketika kita ingin menghapus node pertama ini, seperti yang ada pada gambar B, kita cukup melewati lux saja dan menggeser head-nya ke MSP atau node berikutnya.
Nah, hasil akhirnya bisa kita lihat eh, pada bagian C, di mana di sini sekarang node MSP menjadi head yang baru dan node Lux tidak lagi terhubung dengan list karena dia sudah dihapus. Atau dengan kata lain, dia telah berhasil kita hapus. Nah, di sisi kanan bawah di sini, kita bisa lihat algoritmanya secara teknis. Di mana pertama, kita cek apakah list kosong. Jika iya, maka kita tidak ada yang bisa kita hapus. Nah, kalau tidak kosong, kita cukup geser pointer head ke node berikutnya dan kurangi ukuran list sebanyak 1. Namun, ada satu catatan penting di sini. Nah, walaupun menghapus elemen di depan cukup mudah, menghapus elemen di bagian belakang atau tile justru sulit di single linked list. Kenapa? Karena walaupun kita punya pointer ke tile, kita tidak bisa langsung mengakses node sebelum tile. Kita harus menelusuri list dari awal untuk menemukannya. Dan ini bisa memakan waktu lama, apalagi jika listnya panjang. Karena itulah operasi penghapusan not terakhir lebih efisien jika menggunakan double linked list yang punya pointer yang ke not sebelumnya juga. Selanjutnya implementing a stack with a single linked list atau menerapkan tumpukan dengan daftar tertaut tunggal. Nah, di mana implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Yang pertama, head atau referensi ke node di kepala daftar. Yang kedua ada size untuk melacak nomor saat ini dalam elemen tumpukan. Nah, tumpukan tersebut menggunakan kelas node yang tidak bersifat public atau node to represent each node. Nah, untuk mempresentasikan setiap simpul yang didorong dan dikeluarkan ke dalam atau ke luar tumpukan. Nah, objek node ini memelihara dua variabel. Yang pertama ada elemen untuk menyimpan data, kemudian next untuk referensi ke node berikutnya. Baik, mungkin bisa kita coba codingannya. Nah, baik, untuk codingannya di mana di sini kita buat kelas linked stack. Nah, di sini kita membuat node class, di mana untuk struktur dasar dari linked list itu tiap node menyimpan elemen untuk data yang ditampung sama next atau pointer ke node berikutnya.
Di sini kita linked list class untuk menyimpan dua variabel, width, not teratas atau top of stack, size jumlah elemen dalam stack. Nah, kemudian ada def push e, di mana ini menambahkan elemen e ke atas stack. Not barunya nanti itu baru dibuat dan menjadi head yang baru. Terus ada pop, di mana menghapus elemen dari atas stack dan mengembalikannya. Jika kosong akan mengeluarkan error. Selanjutnya ada top, di mana top di sini untuk mengembalikan elemen di atas stack tanpa menghapusnya. Dan ada string atau str, dia ini digunakan untuk menampilkan isi stack saat di print. Kita akan coba run. Ini kelasnya. Baik, kita coba untuk run. Ini tidak ada yang error, kita lanjut lagi.
Coba untuk terakhir. Untuk startletnya ini ada 6, start as, start 2, 0, 17, 3, 15, 10, popnya 2, pop 0, start len 4, start S dimulai dari 17, 3, 15, dan 10. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Output yang ada pada modul. Baik, selanjutnya analisis operasi linked start, di mana di sini semua metode selesai dalam waktu konstan khusus kasus terburuk. Nah, untuk tidak diperlukan analisis amortisasi dalam kasus ini. Untuk penggunaan ruang adalah 0 kurung n, di mana n ini adalah jumlah elemen saat ini dalam tumpukan. Nah, selanjutnya implementing a queue with singly linked list, di mana menerapkan antrean dengan daftar tertaut tunggal, di mana ini memastikan waktu 0,1 terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, di mana head, tile, dan size untuk menghindari melintasi daftar. Nah, elemen ditambahkan di antrean ke akhir daftar dan dihapus atau dikeluarkan dan dari depan daftar. Nah, perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tile referensi. Yang pertama di sini, selama NQ, node terbaru selalu menjadi node ekor baru. Nah, jika hanya ada satu elemen dalam daftar, itu juga menjadi kepala baru. Nah, penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini itu ada pada codingan ini. Bisa kita coba codingannya. Baik, untuk codingannya di sini kita akan membuat kelas empty, kelas linked queue, kelas node, function init,
function len is empty first, def dq, eq, dan str. Mungkin kita fokus saja tadi untuk kelas notenya. Untuk kelas ringkat, kemarin apakah ada yang error?
Mhm. If so, is empty. Was empty. So, what? Uh,
15 and page size size of this model extra add using start start element itu ada error. Hmm, itu satu itu satu sembilan
Tempelan. Untuk outputnya. Outputnya sesuai yang ada di modul. Dan 5, 7, 1, 9, 3, 5, 7, 4, 1, 9, 3, 2. Nah, selanjutnya circularly linked list. Nah, circularly linked list atau daftar tertaut circular ini pada bab sebelumnya konsep sirkulasi atau array diimplementasikan menggunakan aritmatika modularik untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Nah, dalam daftar tertaut melingkar atau dalam circularly linked list ini, ekor daftar menggunakan referensi berikutnya untuk menunjukkan kembali di bagian atas daftar. Nah, daftar yang terhubung secara melingkar menyediakan informasi yang lebih umum, model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data yang bersifat siklus, yang yakni tidak mempunyai pengertian khusus mengenai awal akhir. Nah, tautan melingkar harus mempertahankan referensi ke node tertentu untuk menggunakan daftar arus. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler atau penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin mengulangi koleksi elemen-elemen dalam bentuk sirkular, dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Nah, penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya secara adil yang harus dibagi oleh kumpulan klien. Terus penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan-potongan waktu CPU ke berbagai aplikasi berjalan secara bersamaan pada komputer. Nah, penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT antrean umum dengan melakukan langkah-langkah berikut secara berulang pada antrian Q. Nah, misalnya E sama dengan Q dq W, terus ada servers elemen E atau elemen layanan E, terus yang terakhir ada Q and Q atau E. Nah, selanjutnya menerapkan antrian dengan daftar teratur circular. Nah, untuk implementasinya ini hanya mempertahankan dua variabel tile dan size, di mana referensi ekor berikutnya terhubung ke kepala diri ekor berikutnya. Nah, untuk kelas circular, Q mendukung metode putar tambahan yang menghilangkan elemen dari depan dan memasukkan di belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Di sini bisa kita lihat self tile sama dengan self tile berikutnya. Nah, untuk mempersingkat di sini ada codingannya. Mari kita coba. Coba sekarang deh. Itu saja deh. Untuk ketik dulu. Untuk codingannya, di sini kita menggunakan kelas circular queue. Kemudian kita menggunakan kelas node. Kita copy saja yang baru kita buat tadi.
Atau ini bisa kita ambil. Terus ini kita hanya menggunakan class style saja, file dan size. Hmm. Element next, element, next, image, shelf, tile none, size number, def length, shelf, return shelf size, def is empty shelf, return shelf size element no. And
Untuk outputnya sama, 5, 5, 7, 1, 9, 3, 5, 7, 3, 1, 9, 3, 3, 9, 3, 1. Nah, outputnya sama dengan yang di sini. Nah, baik. Untuk materi selanjutnya di sini, the query removing element from the beginning of the circular query head of the list. Yang dimana maksudnya ini adalah di sini kita akan membahas bagaimana proses dequeue atau penghapusan elemen pertama dari circular query bekerja. Di mana pertama-tama kita perlu ingat bahwa dalam circular query ini kita hanya menyimpan referensi ke node paling akhir yaitu tile. Yaitu tile di mana sementara node pertama atau head dapat diakses melalui tile next. Nah, untuk saat ini kita melakukan operasi dequeue, kita akan menghapus node yang berada di depan antrian dalam hal ini yang kita sebut adalah all head. All head, di mana node tersebut adalah node yang direferensikan oleh tile next. Nah, setelah elemen dari all head ini diambil, kita perlu memperbarui referensi tile next agar all head yaitu all head next. Dengan kata lain, kita melewatkan node lama dan menetapkan node berikutnya sebagai head yang baru. Nah, jika hanya ada satu elemen dalam query, maka all head dan tile menunjuk ke node yang sama. Dalam kasus ini, setelah di dequeue, kita atur tile menjadi non, di mana kita mengatur tile ini menjadi non karena kita mengatur tile menjadi non. Nah, di sini kita atur tile menjadi non karena queue menjadi kosong. Nah, secara visual ini berarti node yang berisi elemen E dikeluarkan dari antrian dan node setelahnya sekarang menjadi node pertama yang baru. Nah, selanjutnya enqueue adding element to the end tile of the list. Nah, berdasarkan diagram yang menunjukkan operasi enqueue, nah pada struktur data queue, di sini proses enqueue menambah elemen ke tile queue, di mana kondisi awalnya pada tahap awal kita memiliki sebuah queue dengan beberapa elemen yang sudah ada, di mana pointer tile menunjukkan ke node terakhir dalam antrian. Nah, langkah pertama kita persiapkan node baru. Node baru pertama, sistem membuat sebuah node baru yang akan menampung elemen E yang ingin ditambahkan ke dalam queue. Langkah kedua, untuk pengaturan pointer, di mana selanjutnya kita melakukan dua operasi pointer secara bersamaan, di mana node terakhir saat ini, tile next, diarahkan untuk menuju ke node baru. Nah, pointer tile diperbarui untuk menunjukkan ke node baru ini. Nah, langkah ketiga, finalisasi atau sebagai hasil akhir, node baru berhasil ditambahkan ke bagian tile ujung queue. Ya, dan struktur linked list tetap terjaga dengan baik. Nah, di mana proses ini memastikan bahwa prinsip FIFO atau first in first out pada queue tetap terjaga, di mana elemen baru selalu ditambahkan di ujung belakang queue atau di ujung belakang antrian. Baik, cukup sekian video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.